Dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024, Polda Kalsel menggelar perlombaan Jukung Ba'anam di Sungai Martapura. Guna mengamankan aparaturnya dari tindak pidana korupsi, Pemkab Tanah Laut bersama Kejaksaan Negeri menggelar penerangan hukum. Di akhir segmen kami akan mengajak Anda melihat proses pembuatan tangguy, topi tradisional masyarakat khas Banjar di Alalak Selatan, Banjarmasin. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini, Kamis 4 Juli 2024. Bersama saya Dini Hajara, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024, Polda Kalsel menggelar perlombaan Jukung Ba'anam di Sungai Martapura. Lomba ini diikuti sebanyak 32 tim peserta dari seluruh kabupaten kota yang ada di Kalsel. Polda Kalsel menggelar perlombaan Jukung Ba'anam di Sungai Martapura atau tepatnya di depan Siring Menara Pandang, Jalan Pierre Tendean, Banjarmasin, Kamis pagi. Lomba ini diikuti sebanyak 32 tim peserta dari seluruh kabupaten kota yang ada di Kalsel. Lomba Jukung Ba'anam atau lomba balap perahu ini dalam satu perahu pedayungnya harus berjumlah 6 orang sebagai pendayung. Setiap peserta yang bertanding terdiri dari 2 buah perahu yang beradu kecepatan pada lintasan sungai yang berjarak sekitar 250 meter. Bagi tim yang terlebih dahulu sampai ke finish akan tercatat sebagai pemenang dan menyisihkan tim lawan. Dari tim yang menang ini akan diadu kembali hingga akan keluar pemenangnya. Selain sebagai ajang silaturahmi dan pencarian atlet berprestasi, lomba ini juga untuk mengangkat kearifan lokal di Kalimantan Selatan. Lomba ini juga sekaligus rangkaian Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Melaksanakan kegiatan yang memang mengedepankan kearifan lokal. Jadi sesuai dengan Banjarmasin adalah kota seribu sungai, kita coba untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga punya wadah untuk saling berlomba dan berprestasi. Antusias ya, walaupun ini hari weekday, tapi masyarakat dan supporternya cukup banyak. Lomba ini membuat antusias warga untuk menonton membludak baik yang di darat maupun di atas perahu motor. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Pekan Olahraga dan Seni Porseni Persatuan Guru Republik Indonesia tingkat provinsi resmi dimulai. Ratusan guru yang mengikuti Porseni ini akan bersaing selama 3 hari di nomor yang diikutinya masing-masing dari cabang olahraga seperti bulu tangkis hingga karya tulis ilmiah. Satu demi satu kontingen memasuki halaman parkir Stadion Pertasi Kencana untuk melakukan defile pembukaan Porseni PGRI yang berlangsung di Tala Kamis pagi. Kontingen pertama yang memasuki tempat pembukaan adalah kontingen dari Kodia Banjarmasin, disusul Kota Banjarbaru, dan diakhiri dengan kontingen tuan rumah Tala serta komisi wasit. Porseni dibuka staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Agung Dian Nur, mewakili Gubernur Kalsel Sahbiri Noor. Hadir juga pengurus PGRI Provinsi Kalsel, beberapa Forkopimda Tala seperti Ketua PN Plehari Ali Sobirin, Kepala Kejari Tala Teguh Imanto, para Kepala SKPD dan perwakilan Forkopimda lainnya. Ratusan guru yang mengikuti Porseni ini akan bersaing selama 3 hari di nomor yang diikutinya masing-masing. Untuk cabang olahraga ada bulu tangkis, bola voli, tenis meja, dan balogo. Sedangkan untuk seni mulai dari musabaqah tilawatil Quran,
lomba paduan suara, lomba nyanyi solo, dan karya tulis ilmiah. PJ Bupati Tala dalam sambutannya mengapresiasi kepada seluruh pengurus dan anggota PGRI. PJ berharap peserta Porseni PGRI dapat menjunjung tinggi sportivitas. Merupakan suatu kebanggaan karena Tanah Laut menjadi tuan rumah. Dan guru-guru ini tidak terlalu berlebihan, mereka tidur di sekolah karena mereka seorang guru. Sudah kami siapkan untuk penginapannya itu di sekolah masing-masing. Selebihnya mereka menjadi ajang silaturahmi, mereka bisa ketemu, belum tentu tahun depan mereka bisa ketemu lagi. Rangkaian acara selain defile kontingen peserta Porseni juga diisi dengan sumpah janji atlet dan wasit. Acara ditutup dengan tari kontemporer dari anggota PGRI Tala. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Guna mengamankan aparaturnya dari tindak pidana korupsi, Pemkab Tanah Laut bersama Kejaksaan Negeri menggelar penerangan hukum. Informasinya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarnegara. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by it's an outstanding goal for you. It's Ronaldo. Sensational. Oh, that's wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up a one. UEFA Euro 2024 15 Juli hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarnegara. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Today's officials are from Germany, led by it's an outstanding goal for you. It's Ronaldo. Sensational. Oh, that's wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up a one. UEFA Euro 2024 15 Juli hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.
AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Guna mengamankan aparaturnya dari tindak pidana korupsi, Pemkab Tanah Laut bersama Kejaksaan Negeri Tanah Laut menggelar penerangan hukum kepada Kepala SKPD, Badan Layanan Umum Daerah, dan para camat se-Kabupaten Tanah Laut. Kejaksaan Negeri Tanah Laut menggelar penerangan hukum kepada Kepala SKPD Badan Layanan Umum Daerah BLUD dan para camat se-Kabupaten Tanah Laut di Aula Sarantang Saruntung beberapa waktu lalu. Penerangan hukum ini mengangkat masalah pengelolaan keuangan negara daerah dan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Acara dibuka langsung PJ Bupati Tala Syamsir Rahman dan dilanjutkan pemaparan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tala Teguh Imanto. Kemudian Koordinator Bidang Intelijen Kejati Kalsel Agung Pamungkas serta Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalsel Yuni Priyono. Dalam pemaparannya dijelaskan, untuk pengelolaan keuangan negara maupun daerah sendiri sudah diatur di berbagai aturan yang ada. Dari semua aturan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Agar berhati-hati dalam perencanaan, penggunaan anggaran, kegiatan, dan evaluasi pengawasan dari suatu kegiatan, sehingga semua kegiatan pembangunan yang ada di Tanah Laut ini bisa dipertanggungjawabkan. Saya menekankan bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, baik anggaran, fisik, dan keuangannya yang dilakukan di setiap SKPD harus betul-betul melalui perencanaan yang tepat, kemudian pelaksanaan yang tepat, evaluasi yang akurat, sehingga menghasilkan hasil pembangunan yang maksimal. Di akhir acara, PJ Bupati Tala Syamsir Rahman bersama Koordinator Bidang Intelijen Kejati Kalsel Agung Pamungkas saling tukar cenderamata. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Mempersiapkan generasi muda daerah ini untuk dapat bersaing di masa mendatang, selain diperlukan peran banyak pihak, tentu lebih banyak lagi didasarkan kemauan dan kemampuan dari generasi muda itu sendiri untuk mempersiapkan dirinya demi masa depan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan di tahun 2023 di Indonesia terdapat 64,16 juta jiwa pemuda atau lebih dari 23% dari total penduduk Indonesia. Merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019, pemuda adalah warga negara Indonesia berusia 16-30 tahun. Secara nasional tercatat mayoritas pemuda di Indonesia berada pada kelompok usia 19-25 tahun mencapai lebih dari 39%. Diikuti kelompok usia 25-30 tahun mencapai 39%. Data BPS Banjarmasin di tahun 2022, dari hampir 700 jiwa jumlah penduduk kota Banjarmasin, terbanyak berada pada rentang usia 16 hingga 34 tahun. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin HR saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, generasi muda di daerah ini harus mempersiapkan dirinya dalam menghadapi tantangan ke depannya. Karena tidak kalah penting adalah sumber daya manusianya yang harus kita tingkatkan. Oleh karena itu maka juga pemerintah harus lebih memperhatikan yang namanya kependidikan, karena pendidikan ini paling utama, karena masa depan mereka di pendidikan dan juga pengalaman-pengalaman yang akan ada di galinya. Ditambahkan oleh HM Yamin, saat ini terus diupayakan sinergi semua pihak, baik Pemko Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin, guna mempersiapkan generasi muda di daerah ini yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan di era mendatang. Selain itu ditekankannya bahwa anak muda di daerah ini harus juga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan guna mempersiapkan diri membangun daerah ini di masa mendatang. Dari Banjarmasin, Franky Nayawan, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, berita duka datang dari mantan Ketua TP PKK Kabupaten Banjar periode 2016-2021, Hajah Raudatul Wardiyah, yang tutup usia setelah hampir sebulan menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di kota Surabaya. Istri dari Bupati Banjar, almarhum Kiai Halilur Rahman itu dikebumikan di samping makam suaminya di Alkah Keluarga, Desa Pekauman Dalam. Ratusan warga dari berbagai wilayah ikuti proses pemakaman Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiyah periode 2016-2021 di tempat pemakaman keluarga di Desa Pekauman Dalam, Kecamatan Martapura Timur, Rabu petang. Istri dari mantan Bupati Banjar, Kiai Halilur Rahman ini menghembuskan nafas terakhirnya setelah hampir sebulan menjalani perawatan di salah satu rumah sakit yang ada di kota Surabaya. Salah satu anak almarhum menuturkan sebelum meninggal dunia, kondisi ibunya sempat membaik, namun mendadak mengalami sesak nafas dan kembali dirawat di ruang ICU. Selang yang di sini dicabut, dia sudah membaik itu nanti dibawa keluar ke jalan, di muka kamar rumah sakit tuh. Kalinya malam itu mendadak sih dengan sesak nafas, mangga. Pas tadi kurang lebih jam 2-an waktu sini, jam 2 lewat. Jenazah almarhum dikebumikan tepat di samping makam suaminya, Kiai Halilur Rahman. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Setelah ini pemirsa, kami akan mengajak Anda melihat proses pembuatan tangguy, topi tradisional masyarakat khas Banjar di Alalak Selatan, Banjarmasin. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNews Room dan Banjar terus iNews Room Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNews Room dan Banjar terus iNews Room Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by Wonderful. It is a stunning finally erased and finally free to turn up. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Today's officials are from Germany, led by
wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up on. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Bagi Anda warga Banua mungkin tak asing lagi dengan tanggui, topi tradisional masyarakat Banjar. Nah, di tengah modernisasi, tanggui masih diproduksi untuk dijual belikan. Salah satunya oleh warga Sungai Pandan, Alalak Selatan, Banjarmasin yang dikenal sebagai pengrajin tanggui. Di kampung Sungai Pandai, Alalak Selatan, Banjarmasin, ratusan tanggui diproduksi tiap hari. Lokasi ini bahkan diberi gelar sebagai Kampung Tanggui, karena sejak berpuluh tahun kebanyakan ibu rumah tangganya menjadi pengrajin tanggui. Kini ada sekitar 50 warga pengrajin tanggui di kampung pesisir Sungai Barito ini. Tanggui sendiri berbahan baku utama daun rumbia atau masyarakat Banjar mengenalnya dengan nama daun nipah. Daun nipah basah ini mereka dapatkan dari pedagang Pulau Kembang, Pulau Kaget, dan Tabunganen yang mengantar tiap hari dengan harga Rp15.000 per ikat. Daun nipah basah ini kemudian digulung dan dijemur hingga kering. Jika musim penghujan, pengrajin memerlukan waktu lebih lama untuk mengeringkan daun. Daun nipah kering kemudian dipotong sesuai panjang yang diperlukan. Pengrajin kemudian menyamak daun agar rata dan mudah melengkung. Potongan-potongan daun ini lalu dikasau atau dianyam hingga membentuk seperti parabola dan kemudian dijahit menggunakan benang agar kokoh menyatu satu dan lainnya. Dalam sehari setiap pengrajin dapat menghasilkan hingga 25 tanggui. Untuk setiap 100 tanggui, pengrajin dapat menjual ke pengepul seharga Rp140.000 hingga Rp200.000. Hari ini Bu Buanken bisa ngolah berapa tanggui ini, Jah? Tergantung hari panas, bilanya panas, kering lakas loh pucuknya nih. Dapat dia yang selawi buah. Ya sini 2, tanggui gana, tanggui halus. Jadi yang gananya 140, 100-nya, jadi per buahnya 1.400. Kalau yang halusnya 1.000. Pengrajin yang mayoritas ibu rumah tangga ini sudah bertahun-tahun menjadi pengrajin tanggui. Pendapatan yang didapat dari mengolah tanggui dirasakan dapat menjadi tambahan untuk biaya belanja sehari-hari. Meski kadang musim penghujan menjadi kendala untuk membuat tanggui karena pengeringan daun nipah masih dilakukan secara tradisional, mengandalkan panas matahari. Biasanya dalam musim penghujan lah, biasanya kendalanya. Kenapa tuh? Ya lawas bang, terlambat anunya kan basah loh, kayak tambat keringnya gitu, nah lambat juga kami mendapatkan anunya ya untuk anak-anak sekolah gitu, nah sedikit bantu untuk laki.
buat sehari-hari ya. Di rumah sama anak sekolah. Menggerakkan baju-baju anak kena. Supaya lumayan. Sehari. Kuliahnya pengrajin kita hari cepat lah. 30 kuliah naik. Kendalanya dari hujan, lambat untung, karena kering. Lambat kering. Tapi bahan-bahan bakunya gampang aja dapat rasanya. Gampang, banyak aja. Tangguh yang dihasilkan pengrajin Alalak Selatan ini masih belum produk jadi. Mereka hanya membuat bagian atas tangguh yang kemudian dijual kembali kepada pengrajin lainnya yang kemudian menyelesaikan hingga siap dipasarkan. Tangguh hasil produksi warga Alalak Selatan ini dipasarkan hingga daerah hulu sungai, seperti Amuntai, Kandangan, dan Barabai. Selain seringkali digunakan sebagai pelindung kepala dari terik matahari saat menggunakan sampan atau bertani di sawah, tangguh kini juga populer digunakan sebagai hiasan dengan tambahan pernak-pernik lainnya. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berbagai cara dilakukan masyarakat dalam menghilangkan rasa jenuh dan suntuk. Salah satunya memancing ikan dengan teknik memair. Metode menggunakan alat pancing bila bambu panjang ini bersifat alamiah dan ramah lingkungan, sehingga perlu dipertahankan agar keseimbangan lingkungan di lahan rawa tetap terjaga dan lestari. Memancing merupakan kegiatan atau hobi yang disukai banyak orang. Selain sebagai cara jitu menghilangkan rasa jenuh, memancing ternyata banyak memiliki manfaat. Di antaranya melatih emosi, meningkatkan konsentrasi, serta mengasah kemampuan bertahan dan kesabaran. Memancing dengan metode memair salah satu teknik yang unik dalam menangkap ikan, khususnya jenis haruan atau gabus, dan memiliki sensasi yang berbeda. Memair dalam budaya Banjar adalah sebuah teknik memancing menggunakan bilah bambu sepanjang 5 hingga 9 meter dengan umpan kodok. Agar ikan tertarik menyambar umpan, joran digerak-gerakkan arah maju. Selain memiliki banyak manfaat, memancing juga bisa menjadi ajang rekreasi karena dapat menikmati pemandangan alam yang asri. Tak ayal, kegiatan memancing banyak disukai semua kalangan untuk mengusir jenuh. Salah satunya seorang wakil ketua DPRD Tanah Bumbu, Sayyid Ismail Khalil Al-Aidrus, yang tertarik menggemari hobi satu ini. Salah satu lokasi yang menjadi tempat favoritnya yakni Desa Satiung, Kecamatan Pusan Hilir. Setiap akhir pekan, dirinya melakukan kegiatan memair di desa ini. Tak sekedar menyalurkan hobinya, legislator ini juga sekaligus sosialisasikan perda tentang larangan illegal fishing yang baru disahkan. Ia berharap masyarakat bisa memahaminya demi menjaga keseimbangan habitat ikan tawar. Dengan adanya aturan-aturan peraturan daerah ini, insya Allah akan segera kami sosialisasikan ke desa-desa yang notabene masyarakat itu penghasilannya beriwak. Itu pokoknya perda itu menyamanakan masyarakat karena bakal mengalihkan masyarakat. Di Kalimantan Selatan, teknik memair haruan ini kerap diperlombakan guna mengasah dan beradu keterampilan penghobi pemancing. Bagi warga, memair lazim dilakukan, bukan saja bagi yang hobi, tapi juga masyarakat berprofesi sebagai nelayan air tawar. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Dini Hajar dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian seberataan dan sampai jumpa.